Halo teman-teman, baik lagi sama gua Ricky. Kita akan lanjut lagi series Q&A kolom komentar YouTube ya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di kolom komentar YouTube. Oke, di sini sekarang kita udah punya satu buah pertanyaan. Katanya, pengen tahu real kerjaan lu bang. Kan lu udah kerja remote di luar negeri, dari seminggu kerja berapa hari, terus jamnya jam berapa ya sampai jam berapa. Oke, kita akan lanjut, stay tune terus, gaskeun. Sebagai konteks terlebih dahulu, gue tuh di tempat sekarang sebagai individual kontributor, bukan manajerial ya. Jadi biasanya itu ada individual kontributor atau manajerial. Nah, gua di saat di yang sekarang itu individual kontributor. Jadi gue belum memiliki kayak orang yang harus direct report ke gue. Kalau teman-teman familiar mungkin supervisor atau manager. Nah, itu manajerial. Tapi kalau individual kontributor itu ya lebih ke kayak senior, lebih ke technicalities gitu ya. Jadi dia nggak nge-manage orang. Oke, konteksnya seperti itu, individual kontributor. Nah, sekarang pertanyaannya kan gampang ya. Seminggu kerja berapa hari? Seminggu kerja normal 5 hari. Senin sampai dengan Jumat. Terus pertanyaan yang kedua, dari jam berapa sampai jam berapa? Berarti jam kerja ya. Jam kerjanya itu dari jam 9 pagi sampai dengan 6 sore atau 5 sore gitu. Nah, kenapa jamnya jam Indo padahal kantornya ini dari US? Nah, itu ketentuan dari perusahaannya. Jadi mereka mengizinkan gua buat kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore sesuai jam di sini. Nah, terus ini kan pertanyaan dari si masnya udah kejawab semua nih ya. Nah, mungkin gue mau coba jelasin juga keseharian gue nih di kantor yang sekarang. Kita akan start dari gue pertama kali memulai kerja gitu ya. Jadi kita tulisin aja di sini dari awal kerja nih, awal kerja. Anggap aja ini jam 9 pagi. Nih. Dari jam 9 pagi itu gue biasanya langsung buka 3 tools buat komunikasi di kantor ya, email, Slack gitu ya. Yang satu lagi itu ngecek GitHub. Nah, jadi gua biasanya di sini ada cek email, cek Slack, sama cek GitHub PR atau pull request nih. Nah, jadi gua tiap pagi, setiap baru mau mulai kerja itu ada 3 hal yang selalu gue buka, email, Slack, sama GitHub. Nah, kenapa email? Kenapa email sama Slack gitu ya? Karena Slack itu sebagai salah satu alat atau tools untuk komunikasi secara real time cepat gitu ya. Sementara kalau email biasanya itu notifikasi dari si GitHub, terus misalkan ada notifikasi dari Jira documentation ada yang diupdate atau apa, itu dari email, masuknya ke email. Dan gua biasanya kalau pagi selalu ngecek dua ini, cek email, cek Slack. Kalau GitHub gue selalu ngecek, terus gue biasanya langsung kerjain satu nih, langsung kerjain atau langsung review ya, nge-review PR gitu ya. Biasanya gue kerjain atau review satu PR ketika baru mulai kerja, karena itu salah satu culture-nya ya di perusahaan yang sekarang. Kalau kita mau kerja itu ngecek PR dulu gitu, karena time zone-nya beda-beda. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi nih. Kalau misalkan gue udah ngetek PR atau apa gitu ya, biasanya anggap aja kita di sini dari jam 10 lah ya, anggap sejam aja ngecek semuanya gitu, ngecek-ngecek email, ngecek Slack, takutnya ada apa mention di satu buah thread atau apa gitu, kita ngecek di situ sama nge-review PR, anggap aja 1 jam. Nah, nanti dari jam 10 pagi nih ya, dari jam 10 pagi nih. Nah, kita kan biasanya kalau misalkan di perusahaan itu beda-beda sih sebenarnya. Tapi kalau di tempat yang sekarang sama yang sebelumnya, semuanya itu pakai Jira. Jadi kalau kita punya task atau tiket, biasanya dibikin di Jira gitu ya. Jadi di sini gua ambil tiket atau task di Jira gitu. Jadi biasanya kita setiap mau mulai sprint kalau pakai Agile ya, jadi dibikin task atau Jira tiket, nanti ada story point dan lain-lain. Nah, biasanya kita mau ngambil tuh setiap hari pasti ambil minimal 1 atau 2 gitu. Kita ambil tiket nih, kalau jam 10 pagi gue biasanya udah mulai ambil tiket, terus gue lanjut buat kerjain. Jadi di sini kerjain si tasknya, kerjain
task gitu. Nah, step gue ngerjain task itu biasanya yang terpenting yang pertama itu pahamin requirement. Jadi misalkan di tasknya itu ada deskripsi biasanya. Nah, jadi deskripsi itu harus kita pahamin. Kita jangan langsung buru-buru nyari solusi kalau misalkan belum paham requirement-nya, karena kita nanti akan buang-buang waktu kalau langsung ngoding tanpa memahamin si requirement atau si goals-nya. Nah, setelah kita pahamin requirement, baru kita start ngoding di sini ya. Start ngoding. Terus dari start ngoding kita kerjain si task codingannya, kita ngoding step by step biasa, bikin test case, terus kerjain pokoknya sampai si requirement-nya itu terpenuhi lah. Habis start ngoding, gua biasanya langsung push ya, push PR atau pull request gitu, bikin pull request. Bikin PR nih, pull request, karena pakainya GitHub jadi pull request. Nah, terus di sana di dalam si pull requestnya nih, kalau gue biasanya bikin deskripsinya itu selengkap mungkin. Misalkan contoh, kalau misalkan kita punya task untuk apa ya, misalkan tasknya ini untuk menambahkan filter tentu. Nah, kita bikin tuh penjelasannya, di PR ini akan nambahin filter ini, terus coba nanti teman-teman kasih lihat sebelum dan sesudah menerapkan si codingannya itu seperti apa gitu. Ini jadi nanti dari situ teman-teman yang lain akan lebih mudah ketika nge-review codingannya kita gitu ya. Nah, let's say ini sampai siang lah ya, misalkan sampai siang gue ngerjainnya, nanti lanjut lagi, misalkan habis istirahat nih, habis istirahat dari jam 12 sampai jam 1, anggap aja dari jam 13 ya, atau jam 1 siang nih, jam 1 siang nih, 1 siang sampai, atau enggak jam 2 siang lah ya, let's say, jam 2 siang. Nah, biasanya yang gue lakuin itu lanjut nge-review PR dari peers. Nah, jadi gue tuh di sana bukan cuma ngoding-ngoding doang, tapi gue juga harus nge-review. Nah, nge-reviewnya gimana? Nih, gue jelasin lagi nih. Nge-reviewnya kalau di tempat gue yang sekarang itu dengan cara test, selain baca doang ya, yang udah jelas harus baca nih ya. Harus baca di changes-nya atau di div-nya dari si pull request. Terus biasanya di tempat yang sekarang itu kita tuh yang nge-review harus ngetes di lokalnya kita, tes di lokal. Jadi maksudnya gimana? Misalkan teman kita nih ada PR, terus PR-nya itu dia nambahin fitur untuk nge-disable connection misalkan, atau nge-disconnect sesuatu, nge-disconnect account ke third parties misalkan. Nah, kita itu harus pindah ke branch-nya mereka, terus kita coba implement di lokal, udah sesuai atau belum nih. Kalau misalkan udah sesuai atau misalkan belum sesuai atau ada feedback dari kita bisa langsung ngasih feedbacknya di si pull request gitu ya. Jadi fungsinya si nge-review itu biar yang pertama nih ya, gue tulisin juga nih. Fungsi dari review nih ya, code review. Itu yang pertama, fungsinya adalah kita bisa memahami apa perubahan kode yang terjadi. Memahami perubahan kode, dan juga biasanya kan ngubah-ngubah kode itu ada sesuatu hal yang pengen di-solve kan, entah itu fitur, entah itu ada bugs atau apapun. Atau di sini understand konteks nih. Jadi teman-teman nggak aneh nih kalau misalkan suatu saat nanti ini kok tiba-tiba codingannya berubah, kenapa ya? Nah, itu tuh bisa teman-teman pahamin ketika ada teman kerja kita yang nge-pull request gitu. Terus selain itu juga, selain kita memahami perubahan kode, kita juga bisa belajar dari si pembuat kodenya atau si pembuat PR. Jadi kita bisa ngelihat nih codingan teman kita, oh codingannya tuh caranya gini biar lebih bagus. Oh ternyata ini codingannya bagus, ini codingannya kurang bagus, misalkan kita bisa kasih feedback, kita kasih feedback. Atau ada misalkan miss dari sisi bisnisnya, kita bisa kasih tahu juga gitu. Jadi itu fungsi dari code review. Nah, misalkan code review ini udah beres nih ya, kalau gua biasanya kalau masih ada waktu nih, misalkan masih jam 3 gitu atau jam 4, gua biasanya lanjut ambil tiket. Ambil tiket di Jira. Nah, kalau yang sore-sore gini biasanya gue
nggak beresin, tapi gue itu lebih memilih untuk pahamin dulu si konteks permasalahannya ya. Jadi di sini pahamin bukan code ya, pahamin problem, terus gue coba buatkan how to solve-nya. Ini tuh belum coding ya, belum coding. Jadi habis ngambil tiket, gue pahamin problemnya, gue pikirin ini kayaknya jalan nge-solve-nya gimana. Nah, terus misalkan udah jam 6 ya udah, gue udahan aja tinggal main sama anak gitu ya. Kalau misalkan udah bisa di-solve ya langsung di-solve. Kalau nggak bisa di-solve, ya besok kan paginya setelah nge-review. Nah, jadi itu dia keseharian gue ketika di tempat yang sekarang ya. Yang pertamanya itu ngambil tas di Jira, terus ngoding, bikin pull request, nge-review dulu deng awal kerja ya, awal-awal mulai kerja. Habis itu siang ke sore lanjut lagi nge-review sama ngambil tiket lain di Jira. Terus bikin-bikin dokumentasi setiap ada perubahan dari codingan yang perlu diupdate dokumentasinya. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Like, share, and subscribe kalau teman-teman suka dengan videonya. Stay tune terus. Salam programmer best friend.